Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang etika profesi cyber security. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Doni Hermawan, yang kedua Peggy Raihanisa Zakianas, yang ketiga Afifah Humaira, yang keempat Nur Haidah, dan yang kelima saya Muzikal Fahri. Pertama yaitu apa itu cyber security. Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk mencegah penyalahgunaan akses dari seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dari sistem tersebut. Kemudian selain itu, cyber security juga dapat menjaga reputasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, organisasi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia Cyber Law Community atau yang disingkat dengan ICLC adalah organisasi yang mewadahi praktisi di bidang cyber law, cyber crimes, dan digital forensik. ICLC berperan memberikan layanan sosialisasi, advokasi, konsultasi, dan pelatihan terkait cyber law, cyber crimes, dan digital forensik dalam perspektif Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, yaitu ada organisasi BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, itu merupakan badan negara yang dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017. Badan ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. Lalu ada Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Sebagai infrastruktur pendukung dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Lembaga ini ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengawasan keamanan cyber berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 M Kominfo Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Organisasi selanjutnya adalah Communication and Information System Security Research Center, yaitu lembaga non-profit yang bergerak dan fokus pada penelitian keamanan sistem informasi dan komunikasi di Indonesia. Lembaga ini memiliki tujuan untuk membantu terwujudnya masyarakat yang sadar dan paham pentingnya keamanan teknologi informasi atau IT security. CISSR-REC sendiri memiliki visi, yaitu membentuk kesadaran publik tentang isu keamanan sistem informasi dan komunikasi secara luas di politik. Berikutnya, sertifikasi dari profesi ini adalah CISSP atau Certified Information System Security Professional, CISM, Certified Information Security Manager, CEH, Certified Ethical Hacker, CompTIA Security Plus, OSCP, Offensive Security Certified Professional, CCSP, Certified ISO 27001, Lead Implementer, APT atau Advanced Penetration Testing, OSCE, Offensive Security Certified Expert, dan GSEC, GIAC, Security Essential Course.
Isu dari etika ini diantaranya ada pertama, memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Kedua, memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Ketiga, menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem dan mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain. Berikut merupakan contoh kasus mengenai cybersecurity. Yang pertama, hacker Cina retas 30.000 organisasi AS atau Amerika Serikat lewat celah Microsoft Exchange. Baru-baru ini, sejumlah organisasi yang berbasis di Amerika Serikat yang menjalankan server email Microsoft Exchange dilaporkan diretas oleh hacker asal Cina. Peretasan dilakukan lewat celah keamanan yang ada pada server Microsoft Exchange. Setidaknya 30.000 organisasi Amerika Serikat terdampak peretasan, mulai dari bisnis kecil hingga institusi pemerintah. Peretasan massal ini pertama kali dilaporkan oleh situs Krebs on Security, milik jurnalis investigasi Brian Krebs. Microsoft sendiri telah mengetahui tentang peretasan ini pada Selasa 2 Maret 2021. Microsoft mendeteksi adanya exploit Zero Day yang digunakan untuk menyerang server Microsoft Exchange. Untuk contoh kasus yang kedua, yaitu isu serangan cyber, SolarWinds salahkan anak magang. Ada kabar terbaru dari kisru serangan cyber yang melibatkan perusahaan software SolarWinds, yaitu penyebab jebolnya server mereka yang ternyata diakibatkan oleh password yang mudah ditebak. Jajaran eksekutif dan mantan eksekutif SolarWinds kompak menyalahkan anak magang di perusahaan mereka yang memakai password terlalu lemah. Password yang dimaksud itu adalah SolarWinds 123 yang pertama ditemukan pada 2019 oleh peneliti keamanan independen yang saat itu langsung memperingatkan SolarWinds. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.